Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan anak. Terima kasih sesudah Oke guys. Bab 1025, Kesempatan menjadi kaya dalam semalam. Aliansi baru, dengan sikap yang sangat tegas, mengumumkan bahwa pembunuh Tao Hua adalah buronan di 27 negara di seluruh dunia. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur bagi seluruh dunia. Banyak sekali orang yang tercengang hanya dengan memberikan petunjuk tentang pembunuh Tao Hua. Anda bisa mendapatkan hadiah 100 juta dolar AS. Inilah kesempatan untuk menjadi kaya dalam semalam. Bangunlah, pikirkanlah nasib Ming Ming Guang dan Ratu Hutan. Sekalipun kita tahu bahwa tempat persinggahan Dewa Perang Bunga Persik berikutnya adalah salah satu dari 8 negara lainnya, siapa yang berani mencari keberadaan Dewa Perang Bunga Persik di dunia saat ini? Kecuali para dewa utama aliansi baru bergabung, atau pahlawan Tiongkok Chu mengambil tindakan. Tidak seorang pun mampu memprovokasi Dewa Perang Bunga Persik. Simon dari Thunder Force juga menerima berita tersebut dan terkejut. Untungnya, aliansi baru tidak melampiaskan amarahnya pada bangsa Boki. Membunuh Ratu Hutan benar-benar membuat aliansi baru begitu marah. Pupil mata Sekiak tiba-tiba melebar. Dia berpikir bahwa pemandangan di gunung dan kematian Ratu Hutan agak tidak konsisten. Mungkin, selain Ratu Hutan dan Dewa Perang Bunga Persik, ada orang lain di tempat kejadian. Malam ini, aliansi baru-baru saja mengumumkan bahwa Ratu Hutan akan menjadi salah satu dari 12 dewa utama aliansi baru. Mungkin, dewa utama lain datang mengundangnya. Harus seperti ini, Sekiak tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap lagi. Bukankah ini berarti Dewa Perang Bunga Persik mengalahkan 2 dewa utama aliansi baru sendirian? Mengerikan sekali, di desa Tuho, seseorang melihat sepasang muda-mudi dengan seekor burung di bahu gadis itu. Ini mungkin, Simon mulai bercerita. Diam, Serciak berkata dengan suara keras. Dewa Perang Bunga Persik adalah dermawan besar bagi kerajaan Boki. Tidak peduli siapa dia, kita tidak boleh mencoba membahasnya. Apakah kamu mengerti? Simon mengangguk cepat-cepat. Percakapan serupa terjadi di desa Tuhuo. Apa hubungan antara Dewa Perang Bunga Persik dan peri yang kita lihat? Apakah mereka kelompok orang yang sama? Atau apakah mereka datang ke desa Tuhuo secara kebetulan malam ini? Sayangnya, ketika Dewa Perang Bunga Persik bertarung dengan Ratu Hutan, aku tidak berani mendekat, dan aku kehilangan 100 juta dengan sia-sia. Mungkinkah Dewa Perang Bunga Persik adalah Jenderal Surgawi Peri? Berbagai spekulasi dan diskusi. Harus dikatakan bahwa daya tarik hadiah 100 juta dolar AS terlalu besar. Bahkan di desa Tuhuo, beberapa orang pasti memiliki pemikiran seperti itu. Meski begitu, Dewa Perang Bunga Persik menyelamatkan hidup mereka. Itulah sifat manusia. Sekitar setengah jam setelah pengumuman pertama, pejabat aliansi baru mengumumkan berita lain. Aliansi baru telah memutuskan untuk memasuki istana bawah laut nomor 1 dalam 10 hari. Jika ada yang dapat memberikan petunjuk yang benar tentang identitas pembunuh Tao Hua, atau bahkan membunuh pembunuh Tao Hua, selama periode ini, mereka akan dapat memasuki istana bawah laut nomor 1 dengan dewa utama aliansi baru dan memperoleh peluang besar.
Jika pengumuman pertama ditujukan untuk menarik perhatian orang biasa, maka pengumuman kedua merupakan godaan mematikan bagi para pejuang. Istana bawah laut nomor 1 tidak dapat dipungkiri bahwa di tempat yang dijaga ketat oleh monster gurita itu pasti terdapat harta karun yang sangat besar. Selama suatu waktu, si pembunuh, Tao Hua, menjadi komoditas yang laris. Tentu saja Chu Chen adalah orang pertama yang menerima berita itu. Jika saya menghubungi aliansi baru untuk melaporkan Anda, apakah saya akan mendapat 100 juta dolar AS? Song Yan berkata tanpa pikir panjang. Chu Chen menatap Song Yan dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan menjadi istri seperti itu." Song Yan menyeringai, "Aku akan memberikan petunjuk dan membiarkan aliansi baru datang untuk menangkapmu. Setelah memastikan identitasmu, kau boleh kabur. Setelah kabur, aku akan melaporkan mereka. Jika mereka datang lagi, kau boleh kabur lagi." Mata Song Yan berbinar, 100 juta untuk setiap kali. Jika kita datang beberapa kali lagi, aliansi baru akan bangkrut. Song Yan merasa senang hanya dengan memikirkannya. Chu Chen juga tergerak dan menatap Song Yan dengan serius. Jika kita datang sekali, biayanya akan lebih dari 100 juta. Song Yan tertegun dan menatap Chu Chen dengan mata penuh tanya. Setelah beberapa saat, dia melihat wajah Chu Chen berangsur-angsur menampakkan senyuman aneh. Dia segera mengerti, dan pipinya memerah. Dia meludah. Dasar orang tua mesum. Chu Chen memegang tangan Song Yan dan berkata, "Ayo, istriku, ayo kita bicara tentang proyek yang bernilai ratusan juta dolar. Burung kecil bodoh, ayo kita pergi." Chu Chen menggendong dewi kecil itu dan melemparkannya ke belakang. Tidak seorang pun tahu negara mana yang akan menjadi pemberhentian pertama si pembunuh, Tao Hua. Tetapi karena besarnya hadiah yang diinginkan oleh aliansi baru tersebut, banyak orang yang ingin menjadi kaya dalam semalam telah berbondong-bondong ke 8 negara ini dalam semalam. Mereka secara aktif mengincar pusat transportasi penting seperti bandara dan dermaga. Dan semua orang yang mereka lihat mungkin adalah si pembunuh, Tao Hua. Namun, pada akhirnya, tidak peduli siapa yang mereka targetkan, pembunuhnya bukanlah Tao Hua. Pembunuh, Tao Hua, yang tampaknya dicari oleh aliansi baru, menghilang tanpa jejak. 3 hari berlalu berturut-turut, dan tidak ada tanda-tanda pembunuh, Tao Hua, di 8 negara. Namun, pada hari keempat, di antara 8 negara, Roma tiba-tiba mengumumkan bahwa misi buruan mereka, Dewa Perang, Bunga Persik, telah selesai. Ketika berita itu keluar, banyak orang tercengang. Banyak orang juga menduga bahwa si pembunuh, Tao Hua, kemungkinan besar telah datang ke Roma dan menunggu di berbagai tempat penting. Namun meski begitu, mereka tetap tidak dapat melihat si pembunuh, Tao Hua, dan mereka bahkan tidak mendengar gerakan apapun. Pembunuh, Tao Hua, telah memecahkan masalah Roma dengan sempurna dan menuntaskan misi perburuan hadiah. Bunga persik, yang mematikan, apakah terlalu sulit ditemukan? Saya tidak datang ke sini untuk menjadi kaya dalam semalam. Saya hanya ingin melihat perilaku Dewa Perang Bunga Persik. Pembunuh, Tao Hua, sendiri telah mendongkrak ekonomi 8 negara. Manfaat ekonomi yang tercipta hanya dalam beberapa hari jauh lebih dari 100 juta dolar AS. Masih ada 7 negara, dan cakupannya semakin mengecil.
Saya ingin melihat apakah pembunuh Tao Hua benar-benar sulit dipahami dan tanpa cacat. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin banyak orang memutuskan untuk mencari keberadaan si pembunuh Tao Hua. Namun, kurang dari sehari kemudian, negara lain secara resmi mengumumkan, berkat Dewa Perang, Bunga Persik, Anda telah memecahkan masalah utama negara kami. Banyak sekali orang yang terkejut. Mereka merasa seperti sedang dituntun oleh si pembunuh Tao Hua. Hari ke-6 berawan dan semuanya damai. Pada hari ke-7, Dewa Perang Tao Hua menyelesaikan misi perburuan hadiah negara kelima. Pada hari ke-8, cuaca cerah dan berangin. Pada hari ke-9, Dewa Perang Tao Hua menyelesaikan misi hadiah nasional ke-6. Negara ini terletak di tepi laut. Tiba-tiba, seseorang berseru dan berspekulasi, besok aliansi baru akan menghadapi monster gurita dengan sikap yang kuat dan memasuki istana bawah laut nomor 1. Dan Dewa Perang, Bunga Persik, baru saja datang ke tepi laut. Bagaimana menurutmu? Akankah Dewa Perang, Bunga Persik, pergi ke laut dan mengganggu tindakan aliansi baru? Bab 1026, Paman kedua Chu yang lembut dan elegan. Akankah Dewa Perang, Bunga Persik, pergi ke laut? Topik ini pun langsung menjadi perbincangan hangat dan menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Semua negara membicarakannya. Selama periode waktu ini, Dewa Perang, Pit Blossom, menjadi terkenal di seluruh dunia. Dalam waktu yang sangat singkat, ia telah menyelesaikan 3/5 misi hadiah dari 10 negara. Terlebih lagi, ia memilih hari ini untuk muncul di pantai, yang pasti membuat orang berpikir bahwa Dewa Perang, Bunga Persik, ingin menghancurkan tindakan aliansi baru. Jika ini benar, lautan esok niscaya akan menjadi pertempuran besar. Aliansi baru, monster gurita, dan Dewa Perang Bunga Persik semuanya berada di puncak piramida di dunia seni bela diri saat ini. Akan lebih seru lagi jika Master Chu juga ikut bersenang-senang. Sayangnya, Master Chu tidak banyak bicara selama ini. Kudengar dia berlatih dalam pengasingan. Aku tidak peduli. Aku memutuskan untuk pergi ke laut dan menyaksikan pertempuran itu. Belum lagi orang biasa, bahkan Chu Kaiping menelepon Chu Chen dan bertanya apakah dia punya niat untuk pergi melaut. Jumlah anggota 2000 telah meningkat menjadi hampir 200. Chu Kaiping berkata, betapapun kuatnya aliansi baru, mereka tidak dapat menyediakan 200 prajurit alam transformasi ilahi. Jika kalian ingin pergi ke laut untuk mengganggu tindakan aliansi baru, atau menjelajahi istana bawah laut nomor 1, kalian dapat memobilisasi anggota 2000 kapan saja. Jangan lupa bahwa 2000 berada di bawah yurisdiksi kalian. Hampir 200 alam transformasi ilahi. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kekuatan seni bela diri kuno nomor 1 di dunia. Selain itu, karena pengaruh perintah Kaisar Qin, jumlah anggota pada tahun 2000 masih terus bertambah. Tidak ada gunanya memobilisasi begitu banyak pasukan. Chu Chen tinggal di kamar presidensial sebuah hotel di tepi laut. Dia berbaring di sofa di depan jendela Prancis dan berkata, aliansi baru sedang melawan monster gurita, dan seluruh dunia sedang menonton. Tentu saja saya ingin pergi dan menonton keseruannya. Adapun sisanya, tergantung pada situasinya. Anak kecil, jangan ceroboh.
Chu Kaiping berkata dengan suara yang dalam, "Saya telah memeriksa informasi dari 3 dewa utama aliansi baru. Masing-masing dari mereka tidak sederhana. Dewa utama pertama berasal dari istana kerajaan Eropa dan merupakan paus dari istana kerajaan Eropa." Chu Chen menyela, "Kita bisa melewatkan ini." Chu Kaiping tercengang. "Apa maksudmu? Paus istana kekaisaran ini tidak sederhana. Dia tidak hanya kuat, tetapi yang lebih penting, dia mewarisi sejarah panjang istana kekaisaran. Dia memiliki banyak instrumen sihir kuno di tangannya, yang sangat kuat. Saya melawan dia. Lalu dia lari." Chu Chen menjawab, dan dia juga menceritakan rincian pertempuran yang menewaskan Ratu Hutan. "Paman kedua, apakah menurutmu aliansi baru benar-benar marah hanya karena aku membunuh Ratu Hutan?" Paus dari istana kekaisaran tidak dapat menahan amarah ini dan tidak berani mencari masalah denganku. Chu Kaiping tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Keponakan ini benar-benar tangguh. Chu Kaiping bahkan tidak tahu kekuatan Chu Chen yang sebenarnya. Pada saat ini, Chu Kaiping tidak dapat berhenti memikirkan putranya. Xiao Yue sedang menjemput gadis-gadis di Guizhou. Sungguh mengecewakan. Yang kedua dari Amerika, dia mengaku dari Gereja Kebangkitan Tuhan dan pemimpin Gereja Kebangkitan Tuhan. Chu Kaiping berkata, "Meskipun orang ini adalah yang kedua di antara 12 dewa utama aliansi baru, aku merasa kekuatannya tidak kalah dengan paus dari istana kekaisaran. Adapun yang ketiga, dia bahkan lebih misterius." Chu Kaiping menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Dia mengenakan topi bambu dan jubah hitam. Dia berasal dari Tiongkok dan menyebut dirinya sebagai iblis tua. Aku menduga bahwa dia adalah benih sekte yang tertinggal 2000 tahun yang lalu. Dia tidak hanya terbangun dari tidurnya, tetapi juga memperoleh warisan sekte tersebut. Orang seperti ini dapat memasuki alam kekuatan supernatural kapan saja. Dia adalah yang paling berbahaya. Benih api telah muncul. Mata Chu Chen langsung menunjukkan rasa ingin tahu. Keberadaan benih api membuat Chu Chen sangat jelas bahwa orang yang misterius dan kuat mungkin muncul di dunia ini kapan saja dan menunjukkan kekuatan gaibnya. Namun, hingga kini belum pernah muncul benih api. Apa yang lebih dinantikan oleh Chu Chen adalah bagaimana obor Kaisar Qin akan muncul. Hal ini membuat Chu Chen semakin bertekad untuk pergi melaut besok pagi. Oh, masih ada satu lagi berita yang belum dikonfirmasi. Chu Kaiping berkata, "Ku dengar dalam beberapa hari terakhir, aliansi baru terus memiliki pasukan baru yang bergabung. Selain 3 yang baru saja ku sebutkan, ada kandidat lain untuk 12 penguasa. Namun, aliansi baru belum membuat pengumuman resmi. Mungkin mereka ingin menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu untuk berhadapan denganmu." Chu Chen tersenyum, "Baiklah, saya mengerti, terima kasih, Paman kedua." Anak ini mampu dan sopan. Setelah Chu Kaiping menutup telepon, dia segera menelepon Xiao Yue. "Ayah," suara Xiao Yue sangat gembira, dan jelaslah bahwa dia menjalani kehidupan yang bahagia. "Xiao Yue, kamu di mana?" kata Chu Kaiping dengan wajah muram. Xiao Yue segera menjawab, "Aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku dan pergi jalan-jalan. Aku baru saja tiba di desa Hong Miao." Xiao Yue sedikit malu untuk melanjutkan.
Pulanglah besok, kata Chu Kaiping. Chu Xiaoyu tercengang. Kembali besok. Aku belum menyelesaikan misiku di sini. Tidak apa-apa. Ayah merindukanmu. Kembalilah besok dan biarkan aku menemuimu. Lalu pergilah untuk menjalankan misimu. Ucap Chu Kaiping sambil bergumam dalam hati. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kau kembali dan menghajarku. Mata Chu Xiaoyu sedikit basah. Dia belum pernah melihat ayahnya begitu sentimental sebelumnya. Chu Xiaoyu segera mengangguk penuh semangat. Baiklah, ayah. Aku akan membawakan anggur kembali besok, dan kita bisa minum bersama. Chu Kaiping menutup telepon dan mendengus dingin. Di sisi lain, Chu Xiaoyu tersenyum dan berkata kepada Miao Yi, ayahku mendengar bahwa aku berada di desa Hong Miao dan langsung memintaku untuk pulang besok. Kurasa ayahku mengisyaratkan bahwa sudah waktunya untuk membawamu pulang untuk bertemu orang tuaku. Chu Xiaoyu dan Miao Yi telah mencapai tahap cinta yang penuh gairah. Miao Yi sedikit malu-malu. Dia mendengar bahwa ayah Xiao Yuer adalah seorang tokoh yang berkuasa. Apakah ayahmu tidak menyukaiku? Aku hanyalah seorang gadis kecil dari desa Hong Miao. Jangan khawatir, ayahku bukan orang seperti itu. Lagi pula, jika kita berbicara tentang kecocokan, keluarga mana di Tiongkok yang dapat dibandingkan dengan keluarga Chu kita? Selama kita benar-benar saling mencintai, tidak ada masalah lain. Chu Xiaoyu memegang tangan Miao Yi. Ayahku memiliki kepribadian yang lembut dan penyayang. Dia biasanya tidak berbicara dengan suara keras. Dia pasti akan sangat senang saat kita kembali kali ini. Miao Yi menundukkan kepalanya dan bersenandung lembut. Di rumah keluarga Chu di Beijing, Chu Kaiping mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke halaman belakang. Dia menatap cabang-cabang pohon besar dan berpikir yang mana yang akan lebih berguna besok. 10 menit kemudian, 5 cabang ditempatkan di depan Chu Kaiping. Masing-masing memiliki ketebalan dan panjang yang berbeda. Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Kaiping memutuskan bahwa kelima cabang akan digunakan besok. Hanya siswa sekolah dasar yang akan mengerjakan soal pilihan ganda. Ia ingin menggunakan kelima senjata itu sekaligus untuk menghasilkan seorang putra yang akan sesuai dengan reputasinya. Dalam beberapa tahun, ini pasti akan menjadi cerita bagus dan dibicarakan banyak orang. Wajah Chu Kaiping menunjukkan senyum penuh harap, lembut dan anggun. Bersambung.